Apa kabar semua? Ada sehat-sehat? Ada rasa sukacita pada pagi ini? Kalau tidak ada, mari saya ajak kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Dan mari kita sama-sama mengatakan bahwa Tuhan itu hadir di mana-mana saja. Dan Dia hadir di dalam hidup kita, Dia hadir di hati kita, dan Dia hadir di mana-mana saja kita berada pada saat ini. Dan mari, sebelum kita memulakan kebaktian kita pada pagi ini, saya mau mengajak kita untuk mengatakan syukur kita bagi Tuhan. Dan kita mau mengatakan bahwa Tuhan itu telah mati dan dibangkitkan kembali. Dan pada pagi ini juga, mari kita sama-sama menyembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kita percaya Roh Kudus ada bagi kita. Dia hadir di sini, Dia hadir di rumah dan tempat kita berada pada pagi ini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penuh
datang padamu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami bagimu ya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan Bapa kami yang baik. Bapa, pagi ini kami datang. Kami siap sedia atas jamahan-Mu ya Bapa. Kami mau ingin memuji menyembah-Mu. Haleluya. Berikan kami damai sukacita pada pagi ini. Di dalam pujian dan penyembahan kami pada pagi ini. Karena hanya nama-Mu Tuhan. Engkaulah yang layak dipuji. Engkaulah yang layak disembah. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Amen. Amin. Haleluya. Kita adalah lebih dari pemenang. Kata amin saudara-saudariku. Mari kita sama-sama mengatakan bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan panjinya. Yesus Raja adalah lebih dari pemenang. Sebab kita adalah pemenang. Mari kita katakan bahwa Allah itu adalah baik. Haleluya. Mari. Kasihnya setia sampai selama-lamanya.
kesetiaannya. Dia menyediakan yang ku perlukan, mengatakan kebaikan, mengatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, mengatakan kebaikan, mengatakan kebaikan, mengatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Allah itu baik dan Dia membuktikan kebesarannya. Mari kita katakan kebesarannya. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, mulihkan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murni dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu,
dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan rohmu. Hidupku menepi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menepi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menepi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kau membuktikan kebesaran-Mu, Tuhan. Kau telah buktikan kasih-Mu. Kau buktikan kasih-Mu pada kami. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, karena kasih-Mu buat kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, karena Engkau melayakkan kami. Walaupun kami tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan, tapi Engkau tetap melayakkan kami. Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap mengampuni kami. Engkau tetap mengasihi kami. Dan Engkau tetap mengampuni kami. Karena kebesaran-Mu Tuhan. Karena Engkau sungguh baik ya Bapa. Bapa, sebentar lagi ya Bapa, kami akan mendengar daripada firman-Mu. Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Engkau sembunyikan dia Tuhan di belakang salib-Mu. Karena dia pun tidak mempunyai kelayakan ya Tuhan. Tetapi di hadapan-Mu, dia layak. Karena Engkau mengampuni dia. Karena Engkau mengasihi dia ya Tuhan. Bapa, kami berdoa juga ya Bapa. Pada hari ini juga ya Tuhan, kami akan mengambil perjamuan kudus. Tuhan, kami siap Tuhan dibentuk. Kami siap Tuhan mengambil bahagian. Dan kami siap Tuhan untuk menjadi anak-anak.
Dengan ini Tuhan, kami berdoa, Engkau jamah setiap kami pada pagi ini. Engkau pakai kami Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu. Haleluya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam ibadah kita di PCC Salim hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang mengurapi kita, karena kebaikan Kristus yang mempelawar kita hidup di dalam perjanjiannya. Sangat bersyukur karena Kristus yang Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, mengosongkan dirinya seperti dalam Filipi. Boleh dikatakan merendahkan dirinya untuk melayani kita manusia yang fana ini, untuk kita diselamatkan. Kita bersyukur karena memiliki Kristus, Tuhan kita yang melayakkan kita berada dalam hadiratnya. Mari kita berdoa bersama sekali lagi saudara. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, biar Roh Kudus yang menuntun mengurapi. Bapa, hamba serahkan firman-Mu pada pagi hari ini. Lindungi hamba di belakang salib-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkata-kata. Biarlah hamba, perkataan hamba direndahkan, perkataan manusiawi itu direndahkan. Tuhan, urapi hamba-Mu. Biar apa yang disampaikan itu dari isi hati Bapa. Sebab hamba-Mu tidak punya apa-apa. Biar hamba dikecilkan dan Engkau semakin membesar dalam hidup kami semua. Roh Kudus-Mu yang menuntun. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang berkuasa. Kami menyerahkan sekali lagi ke dalam tangan-Mu, kebaktian online kami, dimanapun gereja-Mu berada, kami serahkan. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Baik saudara, minggu lepas kita telah belajar tentang Aku menyertai-Mu, Tuhan menyertai kita, di mana kita belajar tentang perjanjiannya Tuhan. Ya, kita belajar tentang perjanjiannya Allah, di dalam satu sebelum wasiat, sebelum Ia terangkat ke surga, kita belajar bahwa Tuhan hanya satu perkataan yang ditinggalkan buat anak muridnya. Dan buat kita pada hari ini sebagai orang percaya yang mengatakan Aku menyertai. Nah pagi hari ini saya ingin membawa kita lanjut untuk terus kita secara orang Kristen yang dinamik, ya, bukan pegung, yang dinamik, yang sentiasa bergerak aktif, ya, sesuai dengan keadaan, ya, sebab firman Tuhan itu tetap. Jadi pagi hari ini saya membawa satu tema yang dulu di gereja saya yang pertama saya melayani itu, dulu saya membawa satu tema panjang saya bahaskan, yaitu tentang hari ini kita belajar tentang berakar dalam Kristus, rooted in Christ, ya. Nampak sepanjang minggu ini untuk saya berdoa saudara, untuk saya bertanya Tuhan apa yang saya mau sampaikan untuk kita semua pada pagi hari ini. Saya banyak berumur macam mana apakah bila datangnya ini kan, itu macam suatu perkara yang biasa didengar Tuhan, biasa didengar, biasa dilihat, mau sesuatu yang baru daripadamu, ya semua kita mau sesuatu yang baru. Tetapi Roh Kudus itu menuntun saya, memberi satu teguran macam ini. Kalau itu sesuatu yang lama didengar, suatu yang biasa, tetapi mengapa ramai orang Kristen yang gugur dalam imannya, yang kalah dalam imannya? Lalu saya tersentak di situ, ya, sebab rooted in Christ, berakar ini sejak daripada mungkin kita mula menjadi Kristen, kita telah mendengarkan firman ini sentiasa disampaikan, bahkan mungkin dalam poster dan apakah rooted in Christ itu menjadi sudah perkara umum. Dan perkara umum ini menyebabkan kenapa ramai pejuang-pejuang, kita berjuang dalam iman, boleh saya katakan pejuang rohani pun gugur juga, ya. Sedangkan perkara biasa, kan? Ya, jadi itu mengingatkan kita kembali lagi belajar, refresh kehidupan kita, saudara, segarkan rohani kita pada pagi hari ini untuk kita belajar bersama. Mari bersama saya melihat ayat yang biasa yang berkenaan dengan berakar dalam Kristus. Itu sudah dapat dalam Kolose pasal 2,
ya. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 ya. Saya baca untuk kita Kolose pasal 2, ini tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Colossians chapter 2 verse 6 to 7 kita lihat bersama. Baik, saya baca bersama. Tajuk besar di atas kalau dalam TB terjemahan baru itu kepenuhan hidup di dalam Kristus ya, memetes ya dalam bahasa Yunani, kepenuhan. Ya. Ayat 6 berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangunkan di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Banyak perkataan kalau kita persepsi satu persatu, kupas satu persatu, tapi saya hanya membawa 2 pada pagi hari ini. Kita tetap dalam siri khotbah kita pada untuk minggu-minggu akan datang, yaitu berakar di dalam Kristus. Yang pertama kita lihat di sini saudara, yang di situ firman Tuhan berkata, di situ ada teguran sindiran, kamu telah menerima Kristus. Semua kita telah menerima Kristus, betul. Semua kita telah menjadi Kristen. Semua kita dipanggil orang percaya. Semua kan? Kalau mau dikatakan bahaskan tentang orang percaya, semua orang tahu. Kristen, ya seperti yang saya ulaskan sebelum ini. Ya, firman Tuhan berkata, kamu telah menerima Kristus, Tuhan kata, hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Nah, perkataan yang ingin saya bawa ini adalah tetap di dalam Dia. Apa arti tetap, saudara? Tetap kan? Ya, macam rumah kita, saudara. Tetap. Tidak ada, jarang sekali kita melihat rumah yang bergerak. Di mana kediaman kamu? Orang kata, di mana kediaman kamu? Apa alamat kamu? Oh, itu yang penting. Di mana kamu tinggal? Ya, di manakah tempat kamu kerja? Itu tetap, saudara. Kalau kamu kerja di office pejabat, itu tetap. Kamu memberi name card kepada orang itu, alamat itu tetap, saudara. Ya, alamat itu tidak berlaku. Jadi selepas setahun tidak lagi di sana. Sudah develop bangunan baru. Lepas itu buat nih develop bangunan. Jadi macam mana? Adakah kamu mau membeli rumah sebegitu? Ketika membangunkan rumah di sini, kemudian tidak ada, develop lagi. Pemaju berkata, sorry ya, kamu punya rumah itu pending. Jadi kami mau pindah ke tempat lain yang lebih baik. Mungkin sekali ya, kemudian kedua kali, kemudian ketiga kali. Sebab tidak tetap. Macam mana perasaan kita? Ya, tetap. Dengan artinya tertanam. Mari saudara, saya mengajak kita dimanapun gereja kita berada, harus kita tertanam di gereja lokal. Ini yang tetap di dalam Kristus. Ya, sebab semua gereja itu adalah gereja Kristus. Mari semua kita menanam diri kita, ya, tertanam di dalam Kristus itu supaya tetap, saudara. Ya, tetap. Kalau tumbuhan pun, kalau kamu cabut sini tanam pasu itu, tani sama itu, mati itu tumbuhan. Ya, sebab dia tidak tertanam. Macam mana dia mau bertumbuh? Ya, yang penting di atas itu tanah tertanam. Ya, dasar itu di mana? Tempat kamu bertumbuh itu di mana? Itu yang sangat penting. Kalau kamu merasa bertumbuh di mana satu tempat, biarlah kamu terus di situ. Ya, ini rooted in Christ. Ya, yang pertama itu tetap. Sehingga membuat pertama itu tetap. Yang kedua itu teguh. Kita belajar bersama, saudara, tetap tertanam di dalam Kristus. Ya, saya ingin memperingatkan kita bahwa ada satu perkataan Kristus di mana dia memberi sindiran kepada murid-muridnya, yaitu dalam Matius 7 ayat 24 hingga 27. Ya, 24 hingga 27. Matius. Kita baca bersama untuk kita dengar Matius pasal 20 ayat 7 pasal 27.
Matius pasal 7 ayat 24 hingga 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Orang bijaksana mendirikan rumah atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Nah, Alkitab mengatakan ini, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerosakannya. Nah, ini persamaan sindiran Kristus kepada orang yang mendengar firman Tuhan. Ya, yang penting kita dengar, tapi melakukannya. Perbuatan saya artikan dengan bahasa yang sederhana, saudara. Amalkan pengamalan kita. Do we practice? Bagi kita mengamalkannya. Amalan hidup kita, kan? Kalau kita memiliki lesen memandu, tapi lama tidak memandu, tidak mengamalkannya, Anda dan saya pun tahu. Tidak mungkin kereta itu bergerak kena Anda merasa dengan kepala, lama aku nak drive, lama saya tidak driver, lama saya tidak memandu kekok saya. Ada lesen sah di sisi undang-undang. Kalau polis tangkap, lepas sebab ada lesen. Tetapi lama tidak mengamalkannya, lama tidak memandu, tetap lesen itu lesen yang macam tidak dipakai, sebab tidak mengamalkannya. Nah, sepertinya kita sering mendengar ujahan ataupun itu orang saudara kita di Indonesia, Kristen KTP, Kristen atas IC, atas tinggi bahasa kita Sarawak, tetapi tidak ada mengamalkannya. Ya, itu yang dikata begini, tidak melakukannya seperti mendirikan rumah di atas pasir. Nah, kenapa pasir dikatakan, saudara? Kalau kita lihat dari segi fisik pasir berubah, kan? Satu daripada bentuk fisiknya ringan, ya, ringan berbanding dengan batu lah, kan? Walaupun kedua itu sangat kalau dari segi pembinaan construction aggregate itu batu, kan? Bahasa construction itu kalau dicampur itu sangat-sangat susah untuk simen itu jauh daripada pasir. Jadi dua macam dasar itu pasir dan batu. Kalau ditiup, kalau kita lihat pasir ini, saudara, dia sentiasa berubah, saudara. Apatah lagi di laut, kan, pasir itu tidak akan sama, pasir lain yang akan ganti. Apalagi kalau konteks kita yang orang Sarawak banyak sungai, kan. Banyak kita katakan ini laluan dulu, tiba-tiba laluan hari ini cetek, sebab pasir tadi kan berubah, sentiasa berubah. Apatah lagi kalau kita mendirikan, apatah lagi skopnya, geografinya di padang pasir. Kalau padang pasir itu, saudara, banyak orang yang di padang pasir itu kalau angin ribut, kalau angin betingnya tinggi, kalau ribut pasir datang, mungkin beting itu di bukit yang pegun, karena mau lupa saya, itu pindah di sini, pindah di sana, pindah di sini, macam mana, ya? Seperti sebelum ini saya katakan, kalau membuat jalan raya di padang pasir susah, highway ke apa, ya, itu tentang tidak tetap. Ya, kalau bercerita tentang batu, saudara, pernah Anda lihat batu di sungai yang besar itu berubah? Dulu tiada jalan raya, kami Belaga pergi Kapit, tetap lalu Pelagus. Sampai hari ini batu itu tetap sana juga, tidak berubah seperti pasir.
Ya, kalau dikatakan batu ini, maafkan saya tidak dapat menamakan batu itu sebab saya bukan orang di Pedagus. Kalau batu itu tetap sana, walaupun banyak generasi yang meninggal, batu itu tetap di situ. Berbanding dengan unsur-unsur lain. Cuma yang ada pada hari ini mereka ada bom batu itu tidak kelihatan. Itu lain cerita sebab dimusnahkan. Tetapi secara fisiknya batu itu tetap di situ. Nah, ini Tuhan Yesus berkata, dirikan rumah di atas batu. Dasarnya. Ingat, hanya orang bijak yang boleh mendirikan rumah atas batu. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ia sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas orang bijaksana. Orang yang bijak boleh mendirikan rumah di atas batu. Mungkin kita pikir, oh keras sangat tuh pastor, ya keras sangat itu, macam mana mau piling batu tuh ambil masa, ketok pantu tuh macam mana mau dirikan rumah atas batu. Ya tidak menyerahkan. Itu firman Tuhan jelas yang kata on the rock, saudara, atas batu dia kata, ya, bukan di dalam batu. Kalau dalam batu masuk gua saja kan sudah sediaga kan, di atas batu artinya dasar yang teguh. Sebab konteks begini, ketika orang Israel mendirikan rumah mereka, saudara, itu mereka gali pasir itu dalam-dalam sehingga menemukan dasar yang di bawah itu ada batu keras, baru mereka menarik ke caracak tiang. Itu orang yang bijak saja, kan? Orang yang mengerti, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang bersama Tuhan, mengerti sabda Tuhan. Amin. Saya beri penjelasan. Saya bukan mau itu, cuma saya membantu kita bersama-sama untuk mengerti apa yang dimaksudkan di atas batu. Bukan peling batu dan apa itu. Nah, ini diceritakan seperti ayat kita tadi, rooted in Christ. Ada biarlah kamu tetap tertanam di dalam Dia, supaya kita tidak berubah. Supaya perkataan Kristen itu tidak memalukan. Saya ingat kata-kata ini daripada senior saya dulu katakan, dia sangat jaga nama gereja. Sebab first dia kata, gereja, kalau kamu cakap tentang eklesia, gereja, ya, itu menceritakan tentang Yesus. Jadi whatever kamu pergi, kamu membawa nama gereja ini, kamu membawa nama saya secara tidak langsung. Kalau tidak saya, kamu membawa nama Yesus. Jadi peliharalah betul-betul. Ya. Kalau kita sebagai orang percaya melakukan perbuatan yang itu, orang akan kata, biasalah kita sadu jadi kita semua terkenal. Itulah Kristus katakan, orang yang bijaksana mendirikan rumah di atas batu, saudara. Nah, kita sudah belajar tentang yang pertama itu, tetap tertanam seperti Matius itu kan, dua macam dasar. Nah, kita terusnya belajar tentang yang perkara kedua, yaitu teguh, saudara. Ya, firm, teguh kan, tidak goyang. Tidak ada manusia yang mau membeli, sekali lagi saya bawa konteks, membeli rumah yang tidak teguh. Ya. Kalau kamu buat langkau, ya, rumah kebun pun tidak teguh, pun kamu sehari dua roboh, buat sekali lagi. Lepas itu roboh, buat sekali lagi. Serajin-rajin manapun kamu kan, pasti mau kata bosan juga kan. Apa nih, asik dirikan, ya, roboh. Asik dirikan, roboh barat, roboh ke timur, roboh ke sana, roboh ke sini. Ya tidak mau. Kita mau yang tetap, saudara. Iman kita di dalam Kristus juga, kita pada hari ini, Tuhan Yesus mau yang tetap juga.
Sebab itu Yesus tidak banyak. Yesus Kristus satu saja. Ya, yang dicari Yesus Kristus, penyelamat hanya satu saja. Yang memenangkan kita hanya Yesus Kristus. Ya. Walaupun banyak besi-besi lain, tapi kalau kita mencari Kristus yang sejati, Dia menemukan kita. Ya, terang-terang Tuhan kata Kristus itu. Ya. Mari kita baca dalam Daniel pasal 3 ayat 18. Kita lihat bersama Daniel, saudara. Daniel pasal 3, kita baca ayat 17 ya. 17 hingga 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow, ayat 18 ini, saudara. Tetapi seandainya tidak Yesus menolong, saya tetap dengan Yesus. Saya tetap sebagai orang percaya. Kadang-kadang Yesus itu nampak tidak kelihatan. Sebab mata manusiawi kita katakan Yesus seakan-akan tidak datang. Tetapi Yesus tetap memandang kita dari atas. Ya, peristiwa ketika Petrus berjalan atas air. Ya, Yesus tahu mereka memerlukan pertolongan, sehingga mereka mengatakan itu hantu. Seakan-akan pertolongan Tuhan itu kadang Yesus datang menolong, kita tidak tahu itu Yesus. Sampai mereka katakan itu hantu berjalan atas air. Tetapi mereka di dalam keadaan kecemasan yang perlu dibantu. Seringkali kita juga begitu kan. Ini pertanyaannya seperti ketiga orang ini. Sadrak, Mesak, Abednego. Begitu itu diancam mati, saudara. Seandainya tidak, biarlah Kristus itu, biarlah saya mati sebagai orang percaya. Ya, banyak cerita-cerita orang yang setia sampai mati. Nah, beberapa hamba Tuhan yang sudah dibunuh, saudara, mereka hanya katakan begini saja, saudara. Engkau boleh membunuh jasadku, ya, jasmani saya. Tetapi kamu tidak boleh membunuh iman saya kepada Yesus. Wah, antaranya dia dan banyak lain. Apakah kita pada hari ini melakukan hal yang sama, berakar dalam Kristus? Hari ini firman kita dengar, saudara. Mungkin kita rasakan itu tidak terjadi, tetapi firman Tuhan ini, saudara, pada hari ini Anda memerlukannya untuk esok hari. Ya, masa esok hari itu masa akan datang. Sebab itu pentingnya pergaulan firman Tuhan bersama dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan. Sebab Dia menuntut untuk masa yang akan datang. Ya. Setiap kali Tuhan berbicara, tuntunan kita akan datang. Sebab itu Raja Daud mengatakan dalam ayat 105, firman-Mu pelita di kakiku dan terang di jalanku. Amin. Sebab masa akan datang ketika kita tidak ada suluh lagi di dalam kegelapan. Nah, firman Tuhan itulah. Mungkin hari ini kita tidak itu, mungkin dalam keadaannya, sebab itu kan, tetapi akan datang. Ya, itu tetap teguh. Ya, tentang mereka ini. Sesuatu yang teguh biasanya, lihat saudara, sesuatu yang teguh biasanya rapuh, ataupun boleh
kecundang, ya, dengan sesuatu yang lembut. Seteguh-teguh manapun batu di sungai, saudara, ia tetap hakis, ya, dengan terjahan air sungai yang kalau air sungai itu dipecah, lembut kan? Tetapi tiap kali bertahun-tahun akan terhakis juga batu yang keras itu. Sebagai kamu kita ilustrasi begini. Mungkin Anda pernah dengar perumpamaan ini, seekor monyet dengan mata angin, ya, dimana keempat mata angin itu datang bertemu berlawan, saudara, ya, mereka bertanding bertemu. Barang siapa yang boleh menjatuhkan monyet ini, dia adalah orang yang terkuat. Lalu semua mereka meniup monyet itu. Angin dari barat, angin dari timur, tiup-tiup. Semakin keras ditiup, saudara, semakin monyet itu berpegang pada pohon itu. Ya, semakin keras, semakin kuat. Lalu salah satu daripada mereka tidak menggunakan taktik yang sama. Dia datangi monyet itu dengan angin sepoi-sepoi basah. Tidak seperti kawan-kawannya yang lain yang datang dengan taufan, ribut petir, membuat monyet itu. Lalu dengan angin sepoi-sepoi basah, dengan lembut, dia membuai monyet, sehingga monyet ini terlena. Bila dia terlena, monyet ini tertidur. Ketika dia tertidur, terlepaslah tangan monyet itu. Begitulah Anda dan saya hari ini, berhati-hati, ya. Nampak kita sebelum ini menjadi hero, tapi hati-hatilah, ya, keadaan yang lembut itu datang. Saya katakan begini, kadang yang menyebabkan kita jatuh itu, pertama pribadi kita sendiri yang lembut, kedua orang di sekeliling kita, kawan-kawan kita, mereka lah yang perlahan-lahan, ya, boleh menjatuhkan kita. Kalau kita kuat, apa bukti kita kuat? Harus diuji. Itu firman Tuhan kata, kan? Harus diuji, harus teguh. Teguh itu bagaimana? Ya, macam mereka tadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka terlalu mencintai Tuhan. Tidak, semua orang lain menyembah, tapi mereka tidak. Apakah mereka tidak hormat kepada pemerintah? Apakah mereka tidak hormat kepada raja? Sedangkan ini perintah raja, saudara. Kisahnya begini kan, di mana raja mendirikan itu, dan raja menyuruh semua menyembah pamil berpong, semua menyembah patung. Mereka tidak. Tetap dengan pendirian mereka, tidak menyembah patung. Sebab sebagaimana hukum Tuhan, jangan ada Allah lain selain aku. Jangan menyembah Allah lain. Kalau kita setia teguh dengan apa Tuhan Yesus kata, Tuhan akan itu, sehingga mereka tertolong, saudara, tertolong. Ya, sehelai rambut pun tidak terbakar. Rindukah kita semua menjadi kesaksian kepada orang lain seperti ini? Walaupun apa yang terjadi, tertolong, saudara, tertolong. Satu kisah nyata yang berlaku, ada satu rumah panjang di kawasan Serian dulu, saudara, di mana kami melayani satu keluarga ini. Setelah keluarga ini menerima Kristus, lalu dia pelawa kami untuk melayani mereka dulu. Ini 20 tahun yang dulu.
Apa yang terjadi di mana ketika mereka menjadi Kristen, saudara, sudah menerima Kristus, yang terjadi adalah orang bapak ini tadi yang boleh dikatakan yang bertanggung jawab membawa orang kepada Kristus, akhirnya Tuhan angkat, meninggal katakan. Lalu terpinga-pinga lah keluarga yang kecil ini, anak-anak dia mencana cari naskah. Sangat-sangat mencabar, bukan? Ya, kalau kita katakan, di mana engkau Tuhan, kenapa harus berlaku sebegini dengan keluargaku setelah aku mengenali engkau, setelah aku menerima engkau Tuhan dan Juru Selamat, kan? Wah, ketika saya mengingatkan itu pada hari ini, itu sangat memperingatkan saya. Wah, itu baru keadaan seperti Sadrak Mesak, di mana keteguhan kita. Tapi keajaiban dan pertolongan Tuhan itu tetap bersama. Di mana balu ini tetap membesar anak mereka, saudara, dengan kasih Tuhan. Tetap dia percaya dengan Tuhan. Dan saya sangat percaya pada hari ini anak-anak dia diberkati. Sebab Tuhan tidak pernah mendengar perbuatan tangan dia. Sebab Tuhan tidak pernah berkata, aku tidak akan membiarkan perkataanku kembali dengan sia-sia. Amin. Mari kita berpegang kepada firman Tuhan, saudara. Ya. Yang harus kita ingat bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Dia mengaum, mencari mangsa untuk ditelan. Ingat saudara, dia mengaum saja. Nah, ketika di sini tidak ada harimau, binatang buas seperti singa dan harimau, kan? Kalau kita pergi di Malaya sana, pasti ada juga. Kalau kita pergi hutan, ada juga orang yang sering itu membantu. Kalau biasanya hewan ini, kalau dia berjalan bagaimana, dia mengaum, dia bagi warning, ya, supaya manusia tidak dekat. Nah, iblis pun kalau kita ambil konteks ini, kan, singa yang mengaum-ngaum maksudnya itu warning, ya, memberi amaran supaya kita tidak ditelan. Kalau Anda paham, mengaum artinya singa itu hidup, saudara. Ya, singa itu ganas, saudara. Singa itu bahaya, sebab itu dia mengaum. Jadi kalau kita tahu itu seperti orang kata, kalau ada bahaya, tahu situ bahaya, lagi kita mau lakukannya, itu sesuatu yang bodoh artinya, kan? Iblis mengaum. Dengan kata lain, dia bagi signal, jangan main-main. Tapi kita juga, singa seperti mau apa pergi dekat. Mari kita belajar tentang arti berakar dalam Kristus Yesus. Supaya pertama dua yang saya bagi, kita tetap teguh, tetap di dalam Tuhan dan tetap teguh. Tupi, kan? Tetap dan teguh. Bila saya tengok perkataan teguh ini, saya ingat nostalgia ketika bersekolah. Ada satu nyanyian kumpulan rock yang terkenal itu Teguh. Jika kau seteru, nah kamu lanjutkan itu, kan? Itu dikatakan teguh, kan? Itu reon, kepastian, ya, di dalam hidup kita, di dalam Tuhan. Amin. Amin, saudara. Baik, seperti tradisi kalau tunjuki gereja kita setiap minggu pertama di Ahad ini, kita akan mengambil satu komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita akan mengambil perjamuan kudus kita. Mari siapkan perjamuan kudus Anda, air dan anggur, roti Anda di hadapan Anda. Kita akan melakukan bersama. Bapa, mari kita berdoa sebelum kami mengambil perjamuan kudus ini.
kudus dan sucikan kami dengan darah suci-Mu. Seperti firman Tuhan berkata, barang siapa yang mengambil sebarangan Tuhan, mereka ditimpa sakit penyakit. Oleh itu Tuhan, kami sangat mengagumi dan menghormati hadirat-Mu ya Bapa. Engkau yang berkuasa Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan. Mari kita angkat roti bersama di hadapan Tuhan, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku terima daripada Tuhan Yesus, yaitu sesudah itu dia mengucap syukur, dia mengambil roti dan memecahnya dan berkata, mari kita angkat tangan bersama. Inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Mari kita makan bersama dan berdoa dalam nama Yesus. Demikian ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, mari kita angkat cawan bersama di dalam hadirat Tuhan, saudara. Cawan ini adalah penyajian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Naik sepat kita di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau menebuskan hidup kami Bapa, bukan dengan barang fana, tapi dengan suatu pengorbanan yang luar biasa, tubuh yang suci. Dan kami sangat percaya pagi hari ini, apabila kami memperbaharui, renew Tuhan, komitmen kami, seperti mana Engkau berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang telah Engkau lakukan untuk kami, bukan manusia melakukan untuk dirinya, tetapi Engkau melakukan untuk kami Yesus. Biar itu tertanam Tuhan memperingatkan kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang mengambil bahagian dimanapun mereka berada. Agar kuasa Tuhan dan tangan Tuhan yang biasa. Terima kasih Bapa, Kau segalanya buat kami. Diserahkan semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Mari kita angkat tangan bersama di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas komitmen jemaat-Mu pada pagi hari ini. Kami yang hidup bergantung harap ke pengharapan pada Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, apapun pergumulan kami Tuhan, baik pekerjaan dan apapun, kami percaya tangan Tuhan yang memberkati, tangan Tuhan yang menopang, yang melindungi kami Bapa. Lindungi setiap adik keluarga kami, baik anak, suami, istri kami Tuhan, cucu kami Bapa, dimanapun berada, baik keluarga kami di kampung, Tuhan setiap adik keluarga kami Engkau pelihara, Engkau lindungi dengan darah penebusan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan berdoa. Amin. Baik, amin saudara. Sekian firman Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam minggu hadapan. Sekali lagi saya peringatkan kita, kalau Anda tergerak pengumuman yang kecil, kalau Anda tergerak untuk memberi perpuluhan Anda, persembahan Anda, di mana pun Anda boleh lihat, klik di akaun kita di bawah ini, ya berapapun sumbangan Anda, ya, sebab kita memerlukan pelayanan itu untuk bencana. Ya, maafkan selama ini saya tidak tenterakan, tetapi saya ingin mengajar kita, ada teguran buat saya harus mengajar memberi, memberi di dalam kekurangan, seperti apa itu, seperti Balu itu saudara, dia memberi dalam kekurangan. Ya, ini nombor akaun kita tertera di situ, public bank. Kalau Anda tidak tahu cara bagaimana, boleh juga simpan dalam envelope dan apapun slip itu, ataupun boleh WhatsApp slip itu untuk rujukan gereja kita bersama. Terima kasih. Saya percaya Kristus memberkati Anda. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Tuhan, sebelumnya kami memberi persembahan kami Bapa, kami berdoa. Engkau yang berkata, Engkau akan membuka tikam-tikam langit Tuhan. Ujilah aku
bagi kami yang memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan yang menyediakannya. Sebab kami percaya saat kami memberi, kami tidak pernah kekurangan. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah gagal memberkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. Amin. Yesus memberkati. Jumpa minggu depan. Amin.